Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera selalu. Saya ucapkan untuk kelas 3 TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita awali kegiatan pada hari ini, supaya nanti hari ini kita dapat diberikan kelancaran dan tentunya ilmu dapat bermanfaat, khususnya untuk Anda semuanya. Berdoa mulai, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbiyitni ilma faryuni fahma amin. Baik, siswa semuanya yang saya cintai, sebelumnya nama saya Bapak Ahmad Zubaidi. Jadi di sini saya selaku pengampu mata pelajaran perbaikan kasis dan pemindah tenaga pada kelas 3. Baiklah, sebelumnya anak-anakku semuanya, kita terpaksa untuk belajar daring, jarak jauh, tapi tidak membatasi kita untuk belajar, tapi kita tetap semangat, tetap belajar untuk mencapai cita-cita kita di masa-masa yang akan datang. Baiklah, di sini nanti saya hari ini yaitu akan mendemonstrasikan, mempraktekkan ya tentang mapel sasis, tapi dalam sub yaitu perbaikan atau identifikasi komponen pada transmisi. Transmisi ini yang dipakai yaitu transmisi 5 kecepatan, 4 kecepatan untuk yang maju, 1 untuk yang mundur ya. Ini miliknya mobil Kijang ya, Kijang. Baik, sebelum kita awali untuk kegiatan hari ini, nanti kita bongkar bersama-sama di sini ya. Nah, gitu aja, nanti bisa dilihat semuanya untuk jenis-jenis komponennya. Nanti saya akan jelaskan masing-masing komponen yang ada dalam transmisi ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sini dulu ya, ini alat-alatnya yang kita gunakan nanti dalam pembongkaran transmisi agar kita nanti diberikan kemudahan ya, kelancaran. Yaitu yang pertama nanti kita gunakan ini ya, untuk kunci 12 ya, 14, kemudian juga ada kunci 19. Bisa menggunakan kunci pas atau kunci ring, atau juga menggunakan kunci T yang ada ya. Contohnya ini ya, kita gunakan kunci 12 ini untuk membongkar ini ya, bagian tutup atau bagian pemindah ya. Itu namanya vlog, garpu pemindah. Kemudian yang untuk melepas bagian yang atas ini kita menggunakan kunci 14. Ini ada ya, juga bisa nanti ini ya, tinggal ditekankan, kita putarkan ke arah kiri, nanti bisa dilepas ya, ini ya, ini ya 12. Sedangkan untuk membongkar bagian yang paling depan sini, nanti kita bisa menggunakan kunci T ya, 19 ini, atau menggunakan kunci pas 19 ya. Ini dibongkar pada ini ya, ini. Nah, ada ini ya, ini bagian ini dalam ini ya. Dalamnya nanti ini ya, tinggal ini masukkan aja, kita lepaskan ya. Nanti kita klik gitu, nanti sudah bisa ini ya, ini sudah bisa ya. Baik, kita teruskan lagi. Setelah nanti kita bongkar bagian atas ini, terus bawah ini nanti kita lepas semuanya, nanti akan seperti ini ya. Ini dan lepas ini ya, sudah dilepas ini. Bagian sini ya, bagian atasnya, yang ini bagian bawahnya ya, ini ada ini ya. Ini. Jangan lupa untuk baut-bautnya ya, ini ya. Setelah kita lepas, ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Supaya apa? Baut ini nanti ini tidak hilang. Kalau nanti hilang, masanya nanti kita susah untuk memasangnya. Jadi menghambat pekerjaan kita. Baik, saya terangkan sini ya untuk alat-alatnya. Di samping untuk alatnya tadi
ada kunci T ya 12, kunci T 14, ada juga kunci T 19, dan juga ada ini ya, ini tang in out untuk melepas snap ring-nya nanti snap ring ya dalam transmisi. Terus ini juga ada palu plastik, ini untuk memukul bagian besi ya. Kalau nanti kita pakai besi sama besi ini nanti akan merusak ini ya, tidak boleh ini, tidak boleh ya, tidak boleh merusak ini. Jadi kita harusnya menggunakan besi plastik ini, palu plastik ini supaya tetap aman dan tidak rusak. Dan juga nanti kita juga butuh ini ya, obeng main untuk melepas bagian komponen yang sukar dilepas ya. Terus kita juga ada ini tang ya, ini juga nanti bisa melepas snap ring-nya kalau susah dilepas ya. Jadi ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk melepas dan memasang transmisi ini. Kemudian juga untuk bab besok akan saya jelaskan tentang pengukurannya. Nanti kita dapat pakai ini ya, alat ukurnya ya. Ini alat ukurnya. Ini bisa menggunakan namanya blok V. Blok V-nya untuk menaruh poros output sub. Terus ini juga ada dial indikator untuk mengukur keolengan poros output sub. Nanti ini juga ada ini ya, fuller gate. Ini juga nanti untuk mengukur celah pada sinkron mesh ya. Terus juga ini juga ada micrometer ya. Nah ini. Nanti ini juga untuk mengukur inner race atau bagian jurnal dalam nanti ya. Pakai nanti ini ukurnya ya. Terus juga ini ada namanya jangka sorong. Ini juga sama. Nanti ini juga mengukur bagian tebal inner race ya. Jadi ini beberapa alatnya yang kita gunakan untuk besok bab berikutnya. Sekarang hari ini kita nanti belajar membongkar, terus mengidentifikasi komponen, kemudian nama-namanya apa nanti kita jelaskan, nanti kita pasang kembali. Baik, kita coba untuk setelah kita bongkar seperti itu ya. Jadi mulai dibongkar bagian ini, bagian frognya, bagian atasnya, lepas semuanya nanti seperti ini. 1, 2, 3 ini ya. Ini bagian frognya ya. Frog itu garpu. Ini untuk pemindah gigi 1, 2, 3 dan 4 dan mundur pakai ini semua nanti frognya ya. Garpu pemindah ya. Baik, kita siapkan sekarang mencoba untuk membongkar ini ya. Ini namanya bak transmisinya seperti ini. Kita bongkar untuk dalamnya seperti apa ini? Dalamnya ya seperti ini. Dalamnya ya ini. Dalamnya ada ya. Dalamnya ada ini. Kita coba untuk membongkarnya aja. Setelah kita lepas tuasnya ini ya. Dari sini tadi kita lepas. Bisa menggunakan besi atau obeng, tidak apa-apa sih nggak terpakai. Lepas. Nanti kita baru lepas ini ya. Nah, ini. Ini lepas ya. Bisa lepas ini. Nah, ini coba kita taruh aja sini ya. Taruh sini aja nanti biar rajin ya. Ini ya. Taruh sini aja. Nah. Ini. Kemudian ini juga dilepas lagi ini ya. Ini nanti kita menggunakan palu tadi ya, palu plastik ini, lepas ini ya. Biar tidak rusak. Nah, ini lepas dulu ya. Ini ya. Nah, ini. Lepasnya ini. Nah, ini. Lepaskan, keluarkan ini ya, sini. Nah, ini. Baik ya, siswanya yang saya cintai. Jadi sebelum kita membongkar nanti ini ya, ini merupakan bagian atau komponen semuanya. Setelah kita bongkar dari sana tadi ya, kita jelaskan dulu. Tadi ini namanya counter gear ya, counter gear. Ini ada besar, agak besar, kecil sekali. Ini untuk memindahkan gigi dari input sub, nanti baru ke gigi pemindah, nanti ke sini atau baru ke output sub ya. Baik, kita coba dulu ini ya. Ini juga ada sini ya. Ini untuk pemindahnya pakai nanti ini. Ini merupakan
namanya frog atau garpu pemindah ya, gigi kecepatan. Baik ya, kita coba kita bongkar ini satu persatu ya, kita bongkar. Kita ambil aja, lepas aja ya, kita ambil aja, lepas, taruh sini. Kita lepas ini ya. Ini merupakan namanya input sub ya. Kita coba lihat dulu masih bagus enggak ini ya, input sub. Yang kedua ini bearing atau lakernya ya, lakernya. Ini gigi kecepatan 4 ya, gigi kecepatan 4. Ini namanya sinkron mesh, namanya untuk mensinkronkan putaran dari input gigi 4 langsung ke output sub ya, ini ya. Ya. Yang ketiga ini juga ada sini namanya ini ya, namanya ini, nah ini ya, ini namanya hub slip. Nanti ini ditaruh di sini ya, atas sini, sini atau sini ya, ini ada tadi nanti ada, nah ini ya, ini untuk pemindahan gigi ya, hub slipnya. Setelah kita lepas ini namanya plug hub. Ini untuk plug itu berarti untuk memutus dan menghubungkan putaran dari gigi 1, kedua, ketiga dan mundur nanti seterusnya. Ini namanya plug ya. Ini hub slipnya. Ini namanya plug atau plug hub ya, kopling pemindah. Kemudian kita ya, coba ya, kita urutkan aja, urutkan gigi 4 ya, gigi 4. Kita lepas lagi ini. Nah ini sama ya. Ini namanya sinkron mesh ya. Yang ini gigi percepatan 3 ya. Jadi ini 4, ini gigi 3 ya, gigi 3. Baik, seterusnya kita lepas lagi ya. Nah, ini lepas lagi, kita harus ini pakai ini ya. Nah, lepas lagi. Nah, ini namanya poros output sub ya, poros output sub. Yang ini input sub, ini poros output sub. Di sini ada namanya sini ya, ini untuk jurnalnya ya, jurnal subnya ini ya. Ini flag output sub. Nah ini ya, flag output sub ini sama juga jurnal. Berarti ini merupakan 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1 ya, 4, 3, 2, 1. Ini nanti snap-ringnya ini ya, nanti ini lepasnya nanti pakai ini tadi ini ya, pakai menggunakan ini. Nah nanti ini ya ada snap-ringnya. Terus ini baru ke output sub, ke gigi seterusnya baru arah ke poros penggerak roda ya. Ini poros output sub. Kemudian di sini juga ada ini ya, tadi teruskan lagi ya. Nah ini kita bongkar lagi ya, bongkar lagi ya. Yang ini tadi ini gigi berapa tadi? Gigi percepatan 4, percepatan 3, agak besar lagi. Nah ini gigi percepatan 2 ya, agak besar ya. Juga sama, ini juga ada sinkronnya juga ada ya, ini ya itu. Terus yang ini yaitu gigi percepatan 1 ya, agak lebih besar ya, besar. Kemudian yang ini, nah ini ada namanya interest ya, interestnya ini ditaruh di gigi percepatan 1 ya. Ini ada lakernya ya, bawahnya latchesnya, ini juga ada ini, dalamnya ada ini latchesnya. Ini untuk menyepankan ya, untuk ini ya, pada interestnya ya. Baik, siswa semuanya yang saya cintai, jadi ini merupakan bagian-bagiannya komponen daripada transmisi yang telah kita bongkar tadi itu ya. Jadi mulai utuh, ini utuh, kita bongkar bagian bawahnya ya. Ini bagian bawahnya, bagian atasnya kita bongkar menggunakan kunci yang ada ya, terlepas semuanya. Terus ini juga ya, pokoknya ini, nah ini juga ada ini ya, ini bagian untuk putaran mundur nanti ini ya, mundur. Baik, sekarang kita coba untuk
merangkainya ya, merangkai. Kalau siswa semuanya nggak lupa, kita aja menggunakan teknik aja ya, tekniknya yaitu nanti ngukur memasang gigi percepatan mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Kita urutkan dulu ya, ini ya. Jadi ini gigi 1, kemudian nanti ini ada hub slip, plug hub sini ya, terus ini terus gigi percepatan 3 sini, kemudian yang ke 3 ya ini 1, kemudian hub slip percepatan gigi 2, ini gigi 3, gigi 4. Nah ini kita siapkan semuanya ya, ini ya. Saya ulang kembali ya, sebelum kita merangkai tolong disiapkan dulu ya. Jadi kita urutkan gigi 1 hub slip sama plug hub, gigi 2, gigi 3 hub slip dan plug hub sama ya, dan ini gigi 4. Nah kita coba aja, kita pasang kembali ya, gitu aja, merangkai aja ya. Tadi saya udah bilang, nah, kalau merangkai lebih mudah kita pakai kode aja ya, nanti 2, 1, 3, 4. Nah kita coba dulu ya, gigi ini 2 dulu, pasangan dulu 2. Yang kedua pasang ini ya, ini memasang plug hub sama hub slip ya, jangan sampai terbalik, arahnya ke atas ini ya, gitu ya, sini ya. Terus yang kedua dilingat dulu ya, ini beda dengan ini agak ada runcingnya ya, nanti ditaruh di depan ini ya, di gigi 4. Ini beda nih ya, ini sama semua, yang ini kan ada sedikit ada runcingnya ya, ini selatan, ini agak sedikit monyong sedikit ya, ada runcingnya sedikit. Ini depan, ini yang belakang ya, terus sini aja, sini plug gitu aja. Nah masukkan sini plug, nah gitu. Kemudian setelah itu pasang lagi sinkronmasnya ini ya, bisa ya. Terus ini juga sudah ada, ini juga bisa ya, ini enggak apa, ini sudah ada sinkronmasnya, sudah ada ya, langsung pasang saja ini. Nah, itu aja, masukkan, udah ya, udah bisa masukkan. Terus balik lagi tadi 2, 1, sekarang 3, 4, ini 3, 4, 3, pasang lagi tadi ini sinkronisasi lagi ya, sinkronisasinya pasang hub slip sama plug hubnya ini. Nah ini ada plug hubnya, pasang sini, arahkan searah ya, searah ini agak sedikit ada ke depan ya, monyong namanya, monyongnya ini ya, ada ini sama ini ya. Itu aja plugnya, sini aja plug, masukkan sini ya. Oke, nah sudah selesai. Kemudian sini juga gigi tadi 2, 1, 3, dan sekarang yang 4 ya, ini 4-nya ini sama ya. Ini juga ada apa itu bagian ini ya, terusnya itu ya. Nah tinggal kita pasang aja gitu. Nah plug, nah udah begitu ya, kita taruh sini, nah sini aja ya, kayak kurang, maaf ya, kurang kasih luas sedikit. Nah, ini namanya blok V, ini blok V nya ini ya, ini untuk depan aja. Nah ini ya, ini seperti ini. Nah, dan ya, terus kalau kita mukul pakai palu yang plastik ini ya, seperti ini ya, mukulnya ya, gini ya. Ini biar nanti tidak merusak komponen ya. Pastikan kita harus betul ya, terpasangnya betul, gigi 1 terpasang ya, kemudian gigi 2 terpasang, 3 terpasang, 4 terpasang. Nah sekarang kita coba ini plug hubnya ya, kita cara kerjanya seperti ini nanti ya. Nah ini nanti gini. Nah ini ya, nah nanti ini seperti ini juga bisa ya. Oke, ini nanti cara kerjanya sini. Nah masukkan aja, ini agak susah.
ya nanti ini. Jadi ini pemasangan atau kita praktekkan aja cara kerjanya nanti ya. Ini nanti sini ya, nah, sini ini. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita bekerja seperti ini dari input ya, input sub menuju ke counter gear ya. Nanti ini yang gerakan, ini apa namanya itu tadi? Frog atau garpu ya, pemindah ya, nanti ini ya. Tuh, nanti gini. Nanti masuk gigi 1. Nah, ini nanti gini ya. Dari input sub ini ya, masuk sini 1. Nah, ini. Nah, 1 ya, 1. Sehingga gigi 3 netral ya. Gigi 2 netral, gigi 3 juga netral. Dari input menuju ke counter gear masuk ke sini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dari putaran kecil ke besar pelan, ke kecil pelan baru ke besar. Ya, jadi agak pelan sehingga 1 pasti jalannya pelan, agak kasar ya. 1 kasar karena 1 giginya besar dengan yang kecil, ini perbandingannya. Terus yang kedua, seandainya kita masukkan ke gigi 2 sana, 2 ya, 2 sana, sehingga gigi 1 tetap posisi netral, tidak bergerak ya, bergerak tapi netral Mas ya, netral ya. Gigi 3 netral ya. Jadi input sub menuju counter gear ke gigi 3 ya, gigi 2 nih ya, maaf ya, 2 ya, 2 sehingga agak besar ini ya, agak besar sehingga lebih halus sedikit. Tadi agak kasar ya karena 1 itu, yang kedua agak halus sedikit ya, ini. Jadi dari input ke counter gear ke sini baru ini udah gerak nih ya, gerak. 1-nya netral ya, 3-nya netral. Nah, ini gigi kecepatan 2. N lagi gigi yang ketiga. Nah, sini. Nah, ini udah ngancing nih, udah ngancing ya. Langsung ke output. Jadi input putar ke sini menuju ke gigi 3 ini sudah sama ini sehingga agak udah halus suaranya ya, halus, serasanya halus. Jadi ini putarkan ini ya, langsung menuju ke output sub ke arah roda. Ini gigi percepatan 3 ya. Kemudian kita coba yang gigi 4. Nah, 4 ini tinggal tarik sana. Nah, ini 4 ya. 4 ini berbeda lagi, kecil ke besar. Jadi input ya, input langsung ke output. Ini untuk kecepatan yang sudah tinggi. Jadi ini beberapa komponen yang ada, kenapa mobil bisa bergerak cepat, pelan, dan seterusnya. Itu ada putaran, perpindahan gigi ya, ada yang 4K, ada yang 5K di beberapa kecepatan. Ada juga yang menggunakan matic, nah itu juga lain ya, ini menggunakan yang manual. Jadi ini ilmu yang saya berikan ya pada hari ini. Nanti untuk memasang nanti juga sama, tinggal masangkan aja menggunakan kunci yang ada. Kemudian nanti kita pasang, jangan sampai ada yang tertinggal bautnya. Dan pastikan ya, pastikan posisi alatnya apa, posisi dan bahannya semua terpasang semuanya, sehingga dipakai nanti tidak ada hambatan sama sekali ya. Itu dulu dari saya untuk hari ini, yaitu identifikasi komponen pada transmisi. Tahap besok kita mencoba untuk langkah pengukuran dengan menggunakan dial indikator, menggunakan fuller gauge, menggunakan mikrometer, juga menggunakan jangka sorong. Ini untuk bab besok tahap yang kedua ya. Baik, anakku semuanya yang saya cintai, jadi ini sedikit ya ilmu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat tentunya, dan mungkin insya Allah moga-moga kalau sudah keadaan sudah normal, kita tetap bisa tatap muka dan belajar langsung. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, bisa bertemu untuk bab-bab yang akan kita laksanakan besok. Cukup sekian ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya,
Dan mohon maaf kalau ada mungkin kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.